Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhair Bramsyah dari kelas HIA dengan NIM 106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mat far'i. Menurut pengertian, mat far'i secara bahasa artinya panjang. Mat berarti panjang, sedangkan far'i atau far'un itu berarti cabang atau percabangan. Sedangkan menurut istilah, mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Jadi mat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan juga mat far'i. Kemudian mat far'i terbagi menjadi 14 macam. Ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim muthaqal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi, mat layyin, mat arid li sukun, mat sila qasira, mat sila tawila, mat iwad, mat badal, mat lazim harfi musyabba, mat lazim harfi mukhaffaf, mat tamkin, dan yang terakhir adalah mat farqi. Baik, yang pertama ada mat wajib mutasil. Mat ini terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau satu ayat. Untuk cara membacanya wajib dipanjangkan sepanjang 5 harokat atau setara dengan 2,5 alif. Contoh, idza jaa, seperti itu. Kemudian mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil terjadi apabila ada mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah, namun hamzah tersebut berada pada kalimat lain. Nah, jaiz sendiri berarti boleh, sedangkan munfasil, infasala berarti terpisah. Untuk membaca mat ini boleh seperti mat wajib mutasil dan juga boleh seperti mat tabi'i. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'. Alladzi a. Ya, di situ ada hamzah setelah mat tabi'i. Kemudian mat lazim muthaqal kilmi. Mat ini terjadi jika mat tabi'i bertemu dengan tasdid pada satu kata atau satu ayat. Cara membaca mat ini adalah harus panjang selama 3 kali, setara dengan 3 kali mat tabi'i atau sekitar 6 harokat. Contohnya adalah waladdallin. Baik, kemudian ada mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat lazim mukhaffaf kilmi adalah mat yang terjadi jika ada mat tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun. Cara membaca mat ini adalah harus panjang selama 3 kali mat tabi'i atau sekitar 6 harokat. Dan mat lazim mukhaffaf kilmi ini hanya terdapat pada satu surat di Al-Quran, yaitu surat Yunus, lebih tepatnya di ayat 51 dan 91. Contohnya, al-ana. Kemudian mat layyin. Mat layyin terjadi jika setelah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun. Cara membacanya adalah dengan membaca mat dengan sekedar lunak dan lemah saja. Contohnya, maliki yaumiddin. Pada kata yaumi, di situ terdapat waw sukun setelah ya berharokat fathah. Kemudian mat arid li sukun. Mat arid li sukun dibaca jika terdapat wakaf atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum wakaf tersebut terdapat mat tabi'i atau mat lain. Cara membaca mat ini boleh 2, 4 maupun 6 harokat. Contohnya, kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian mat silah qasirah. Mat silah qasirah terjadi jika ada hak domir, sedangkan sebelum hak tadi terdapat huruf hidup atau huruf berharokat. Maka untuk membacanya haruslah panjang seperti halnya mat tabi'i. Contoh, linukhrija bihi habban wa nabata. Kemudian mat sila tawilah. Mat ini dihukumi jika ada mat sila qasirah atau mat qasirah bertemu dengan hamzah. Cara membacanya seperti mat jaiz munfasil. Contohnya, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kemudian mat iwad. Mat iwad adalah mat yang dibaca jika terdapat fathatain yang ditemukan pada wakaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Untuk membacanya, mat ini dibaca seperti mat tabi'i. Contohnya, wal adiyati dhabha. Kemudian ada mat badal. Mat ini terjadi apabila huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati. Kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, wawu, atau huruf ya. Nah, cara membacanya mat badal dibaca sepanjang 1 alif atau setara dengan 2 harokat. Contohnya,
tusqa min ainin aniyah. Di situ terdapat kalimat aniyah yang seharusnya aaniyatin. Seperti itu. Kemudian mad lazim harfi musyabba. Hukumnya yaitu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat yang mana merupakan salah satu dari 8 huruf berikut seperti nun, qaf, shad, ain, sin, shad, sin, lam, kaf, dan mim. Nah, cara membacanya dibaca dengan panjang 6 harokat atau secara dengan 3 alif. Contoh, alif lam mim shad. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu apabila pada permulaan surat dalam Al-Qur'an terdapat salah satu huruf atau lebih di antara huruf yang 5, yakni ra, ha, ta, ya, dan ha. Cara membacanya dibaca dengan panjang 2 harokat atau setara 1 alif. Contoh, Toha. Kemudian ada mat tamkin. Mat tamkin adalah pemanjangan bunyi yang terjadi apabila 2 huruf bertemu dalam sebuah kata. Huruf ya pertama bertanda kasroh dan bertasydid, sedangkan huruf ya kedua bertanda sukun. Nah, cara membaca mat tamkin adalah 1-3 alif atau setara dengan 2-6 harokat. Contoh, wa idh auhaitu ilal hawariyin, pada kalimat hawariyin. Kemudian yang terakhir adalah mad farqi. Mad farqi berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dengan khobar atau keterangan. Hukum membacanya atau cara membacanya sendiri yaitu dengan 3 alif atau 6 harokat. Contoh, Allahu khairun amma yushrikun. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan itu murni dari saya, dan apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Syukran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.